Halo sahabat The Movie Vlogger dimanapun Anda berada. Semoga keberuntungan dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada Anda semua. Sahabat The Movie Vlogger yang budiman, pagi ini saya akan berkunjung ke balai desa. Balai desa karena memang saya bertempat tinggal di desa, bukan di area perkotaan. Jadi kami mengunjungi balai desa, bukan kelurahannya. Dan pada kesempatan ini saya akan minta pengesahan kepada Bapak Kepala Desa Belangko F2, yaitu belangko untuk mendaftarkan akte kelahiran bagi anak putri kami yang kedua, yaitu Devina Vanessa Putri Kuswadi. Memang agak terlambat, jadi seharusnya surat keterangan yang dari rumah sakit kemarin diproses sebelum 60 hari sejak kelahiran. Akan tetapi karena kesibukan di akhir tahun seperti Anda semua ketahui, maka pengurusan itu sampai molor 2 bulan. Dan ironisnya pas hari 60 hari itu ketepatan dengan hari Sabtu, di mana dinas yang terkait sedang libur bersama. Sehingga pada hari Senin kami sudah terlambat 2 hari. Dan untuk itu saya harus mengisi belangko F2 dan ditandatangani oleh saksi 2 orang dan pengesahan oleh pihak Dukcapil Balai Desa ataupun Kepala Desa sendiri. Dan alhamdulillah, reformasi pelayanan masyarakat sudah menyentuh tingkat paling bawah, yaitu desa atau suatu perdesaan ataupun kelurahan apabila di kota. Jadi semua pelayanan cukup mudah untuk dijangkau. Jadi saya hanya sampai di sana kurang lebih setengah jam sudah mendapatkan rekomendasi ataupun pengesahan belangko F2 itu tadi. Nah, kali ini saya sudah sampai di kantor balai desa kami, yaitu Desa Kemuninglor Arjasa, di mana di sini saya akan meminta pengesahan untuk belangko F2 tersebut. Sahabat The Movie, terima kasih masih tetap bersama saya, The Movie Vlogger, yang akan menyampaikan informasi tentang pengurusan akte kelahiran bagi putri kami yang kedua. Sahabat, ternyata tidak sampai setengah jam, karena kebetulan saya tidak melalui antrian yang cukup panjang, dan kali ini sudah selesai diberi
pengesahan oleh kepala desa. Dan saat ini saya harus turun kembali ke bawah menuju kecamatan. Sedikit info, perlu diketahui bahwa balai desa kami berada di pertengahan jalan menuju wisata Rembangan. Jadi kami harus melewati jalan yang menanjak begitu untuk mencapai balai desa kami. Dan posisi kantor kecamatan itu berada di bawah, yaitu berada di lembah. Dan sedikit informasi lagi bahwa di kota kami diberlakukan sistem pendaftaran online. Jadi kami tidak perlu mengantri di dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil. Jadi cukup melakukan pendaftaran secara online. Sebenarnya bisa saja saya melakukan pendaftaran melalui online sendiri, namun prosesnya agak lumayan rumit apabila kita melakukan pendaftaran online secara mandiri. Jadi untuk mensiasati itu, saya datang ke pelayanan terpadu di Kecamatan Arjasa atau kantor Kecamatan Arjasa. Lumayan jauh jarak antara balai desa dengan kantor kecamatan kami, kurang lebih 15 kilo. Jadi saya harus menuruni lembah ini menuju ke kantor kecamatan yang tersebut. Perlu juga diketahui oleh sahabat semua, apabila kita akan mengurus akte kelahiran, kita harus mendaftarkan putra putri kita ataupun memasukkan putra putri kita ke daftar kartu keluarga. Jadi sebelum kita mengurusi akte kelahiran, ada baiknya setelah lahir kita langsung merubah kartu keluarga kita dan memasukkan si anak tadi ke dalam daftar anggota keluarga kita. Dan itu juga bisa dilakukan secara online melalui kantor kecamatan, yaitu di bagian pelayanan terpadu kantor Kecamatan Arjasa atau kecamatan setempat. Dan juga saya informasikan untuk pendaftaran online ini juga sangatlah cepat dan proses pendaftarannya tidak memakan waktu cukup lama, hanya beberapa menit saja. Asal kita telah membawa satu surat keterangan dari rumah sakit dan fotokopi
kartu KK itu sendiri. Itu kita setorkan ke petugas pelayanan terpadu. Setelah itu kita harus menunggu pendaftaran itu online selama tenggang waktunya kurang lebih seminggu sampai 10 hari. Baru kartu KK itu bisa kita unduh atau kita ambil di kecamatan dan bisa kita print out sendiri. Dan kebetulan pengurusan untuk saya ini hanya memakan waktu 1 minggu, tidak sampai 10 hari sudah muncul file daripada kartu KK itu sendiri. Sobat, setelah perjalanan kurang lebih 15 menit karena saya mengendarai motor tidak terlalu cepat sehingga memakan waktu kurang lebih 1/4 jam, sampailah saya di kantor kecamatan kami. Dan bagaimana proses pengurusannya, simak video ini yang berjudul Naik Turun Lembah untuk mengurus akte kelahiran. Dan inilah proses pendaftaran di pelayanan terpadu di kantor kecamatan kami. Rupanya para pengunjung juga masih belum begitu banyak. Hanya ada 2 orang yang sudah mengantri dan sudah dipanggil. Jadi saya juga tidak begitu lama untuk
dipanggil pemrosesannya. Sungguh suatu pelayanan yang sangat ramah daripada petugas. Sambil saya menunggu untuk dipanggil pemrosesan, saya mempersiapkan semua berkas yang akan saya ajukan untuk pembuatan akte anak kami. Sekarang tiba saatnya saya mengajukan berkas pembuatan akte. Dan lagi-lagi di situ pelayanan yang cukup ramah, cepat daripada petugas tadi, dan saya disuruh atau diberi petunjuk untuk fotokopi berkas yang kami bawa dari balai desa tadi, termasuk berkas kartu kakak, kartu nikah, dan foto saksi atau foto KTP saksi. Jadi semua itu harus difotokopi untuk melengkapi persyaratan pendaftaran online tadi. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak yang sedang bertugas. Kami puas dengan pelayanan Anda. Ini yang sini sama ini. Dua ini. Ini juga. Oh, iya. Ini 2 lembar. Satu. Satu. Itu aja. Oh, ini satu-satu. Baik, kita menuju ke tempat fotokopi. Oh ya, yang harus kita perhatikan adalah untuk kartu keluarga dan kartu KTP, kartu tanda penduduk, itu harus difotokopi dengan berwarna, masing-masing 1 lembar. Jadi kartu keluarga suami istri, terus KTP suami istri, dan 2 orang saksi harus difotokopi dengan berwarna. Untuk tempat fotokopi itu sendiri letaknya tidak begitu jauh dari kantor kecamatan, yaitu berada di terminal
antar kota yang berada di sebelah kantor kecamatan kami. Di sini ternyata sudah ada 2 orang yang sedang melakukan fotokopi, sepertinya juga mengurusi kartu keluarga. Jadi saya harus menunggu sebentar. Dan lagi-lagi pelayanan di sini juga terintegrasi, sehingga di situ saya juga mendapatkan informasi apa saja yang harus kami fotokopi, dan mereka sudah paham. Jadi hanya menyebutkan bahwa saya akan membuat akte kelahiran. Petugas fotokopi ini akan memproses dengan sendirinya, tanpa harus saya jelaskan lebih panjang. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak goodbye. Singkat cerita, setelah saya melakukan proses fotokopi, saya menyerahkan kembali berkas yang diminta petugas pelayanan terpadu ini. Dan lagi-lagi saya harus menunggu proses pembuatan akte kelahiran tadi sekurang lebih 10 hari. Jadi untuk kelanjutannya mari kita tunggu 10 hari lagi sebagai tindak lanjut pengambilan akte kelahiran putri kami. Sampai jumpa.